Salam saudara-saudara, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yesaya yang ke-40 ini, sangat menarik sekali. Yesaya ini ingin menguatkan kita di tengah-tengah situasi sekarang ini. Dari Yesaya ini saya mengambil satu garis lurus yang menjadi temanya, yaitu Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tentu memang ketika kita berada di situasi yang sekarang ini, dari wabah pandemi yang belum kelar, yang belum selesai, kini banyak sekali musibah-musibah bahkan bencana alam yang terjadi di negeri kita, terkhusus di Indonesia. Boleh kita melihat data dari berbagai sumber bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi lebih kurang sepanjang 2 minggu, ada 5 ataupun 6 bahkan lebih bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kami akan menyebutkannya satu persatu, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya pada 10 Januari. Kemudian gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat terjadi pada tanggal 16 Januari. 17 Januari terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan. Bahkan pada tanggal yang sama, hari yang sama, 17 Januari juga ada gunung berapi yang meletus. Gunung berapi yang ada di Jogja, gunung berapi Semeru yang ada di Jawa Timur. Bahkan tanggal 19 Januari pun ada banjir bandang di Puncak Bogor. Tentu saudara-saudara, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa ini, kita pasti ingin sekali merasakan kekuatan itu ada. Kita ingin merasakan bagaimana penghiburan ada. Tentu yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, siapa yang mampu, yang bisa menjadi sumber kekuatan kita? Melalui Yesaya 40 ini, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang mampu, yang menjadi sumber kekuatan kita. Situasi sekarang ini mengingatkan bagaimana juga bangsa Israel ketika mereka ada di perbudakan Mesir. Konteks ini, nats ini mempertunjukkan bagaimana Allah bekerja melawat bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan Babel. Saudara-saudara, pada ayat 27 kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan Babel, mereka merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Dikatakan seperti ini dalam ayat yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Nats ini ingin menunjukkan bagaimana perasaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di perbudakan Mesir. Tapi saudara-saudara, melalui nats ini juga Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Ia melawat bangsa Israel melalui salah satu nabi, yaitu Nabi Yesaya, yang ikut terbuang juga ke pembuangan Babel pada masa itu. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya pada ayat yang ke-28 demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hal inilah yang ingin ditunjukkan oleh Allah, bagaimana Allah itu memelihara kehidupan bangsa Israel dalam hal kesulitan sekalipun. Allah tidak mau bangsa Israel itu dalam penderitaannya beranggapan bahwa Allah tidak dapat bekerja dalam hal yang demikian. Allah ingin menunjukkan bagaimana dalam hal sesulit itu pun dia tetap bekerja. Allah tetap memelihara kehidupan bangsa Israel. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Ayat yang ke-29 dikatakan, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna yang tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Inilah satu janji yang diberikan Tuhan, yang menjadi jaminan bagi mereka, bahwa orang yang benar-benar menantikan Tuhan itu, mereka pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Dan dalam ayat yang berikutnya, nats berikutnya dikatakan bahwa mereka diumpamakan sebagai raja wali, burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tentu memang kalau kita melihat burung raja wali ini, ia adalah seekor burung yang berbeda dari burung-burung lainnya yang ada di dunia ini. Burung raja wali mampu terbang walaupun badai itu menerpa dia. Ketika burung raja wali diterpa oleh angin deras, badai topan, di situ ia semakin terbang tinggi, semakin naik. Bahkan demikian juga halnya kita orang Kristen ini. Demikian juga kita orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa badai itu tidak akan pernah kita hadapi, tapi Ia menjanjikan bahwa Ia akan memberikan kekuatan bagi kita yang benar-benar berpengharapan di dalam Ia. Tentu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui renungan ini kita diingatkan agar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi penderitaan, janganlah mata kita tertuju 100% kepada masalah itu. Jangan juga tertuju pada kemampuan kita sendiri. Tetapi melalui nats ini kita diajarkan agar kita memandang kepada Tuhan, karena Ialah yang mampu menjadi sumber kekuatan kita. Menghadapi badai hidup, bersama Dia kita mampu, yang mengubahkan duka menjadi suka, mengubahkan tangis menjadi tawa, mengubahkan air mata menjadi mata air. Semua ini mampu kita lalui ketika kita berjalan bersama Tuhan. Mari nantikanlah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mendapat kekuatan baru, bagaikan Raja Wali yang mampu terbang melewati samudera, bahkan di tengah badai sekalipun. Dan nats ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu berperkara dalam segala hal. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Seperti lirik lagu yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Demikianlah saudara-saudara renungan untuk hari ini. Semoga Tuhan tolong dan Tuhan berkati kita yang mendengarkan renungan ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Kiranya Tuhan, setiap pendengar yang boleh mendengarkan renungan ini, Tuhan yang boleh berkati mereka yang dalam situasi kurang baik, dalam duka, dalam tangis Tuhan, supaya Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang berikan kekuatan, sehingga mereka boleh Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman, sebagaimana burung Raja Wali Tuhan yang mampu terbang tinggi walaupun badai menerpa ia, tapi ia mampu Tuhan dengan kekuatan sayapnya terbang babu. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama Engkau pun kami mampu
dalam menghadapi setiap badai, setiap cobaan yang menerpa kehidupan kami. Kuatkan kami